Lihat deh, masa rupiah melemah lagi? Sekarang udah jadi 17.800-an. Hah? Serius? Bukannya kemarin masih segitu-segitu aja? Makanya nggak tahu nih dolar lagi naik terus. Entah kapan stabilnya. Tapi iya sih, kayak gue tuh setiap ngeliat berita pasti keluarnya itu terus, jadi bosen dengernya. Tapi jujur gue bingung sih, kayak kan ini lagi heboh ya di berita, tapi kita baik-baik aja gak sih? Nah itu gue juga mikir kayak gitu. Kita kan selama ini gak pakai dolar ya, kita jajan pakai rupiah, kita beli sehari-hari kebutuhan juga pakai rupiah. Kayak ngaruhnya apa? Emang yakin gak ngaruh? Aku paham sih kenapa banyak orang yang mikir kayak gitu. Karena bahkan presiden kita kemarin juga sempat ngomongin hal yang mirip. Dolar begini, orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Sebenarnya nggak sepenuhnya salah, karena memang kita nggak pakai dolar untuk bertransaksi sehari-hari. Tapi kalau kita pikir lebih jauh lagi, sebenarnya bahan-bahan yang kita pakai tiap hari itu diambil dari negara luar, yang kita belinya pakai dolar, terus dibawa ke kita dan kita beli pakai rupiah. Nah, kalau misal rupiah itu melemah, maka untuk importnya kita butuh nilai rupiah yang lebih besar untuk menyamai nilai dolar tersebut. Jadi, kalau misalnya nilai itu melemah, nanti beban selisihnya itu yang ditanggung oleh kita. Jadi, meskipun kita nggak bertransaksi pakai dolar secara langsung, kita tetap juga dapat efeknya. Gue jadi keinget deh, tadi pagi ibu kita ngomel-ngomel, katanya minyak sekarang tuh naik. Tapi sama tahu sama di warung deket kos gue, harganya sih tetap sama ya, tapi porsi nasinya kayak jadi lebih berkurang gitu. Emang ada hubungannya ya minyak goreng sama rupiah yang kita bahas tadi? Ya nggak tahu sih ya, mungkin emang warungnya lagi nakal aja. Hai. Boleh nggak? Boleh. Ini lagi ngomongin sebenarnya kalau misalnya harga naik sekarang itu ada sangkut pautnya sama rupiah nggak sih? Menurut aku sih ada banget ya. Kok bisa? Kita kan nggak pakai dolar ya sehari-hari. Nah itu yang sering kita salah pahami. Kita emang nggak langsung pegang dolar, kita emang nggak langsung pakai dolar. Tapi kalau misalnya barang-barang yang kita pakai sehari-hari itu impor dan rupiah kita melemah, otomatis kan harga jual barang-barang yang kita pakai setiap hari kan juga bakalan tinggi. Oh, berarti termasuk minyak goreng juga? Iya itu salah satunya. Karena kan ya tahu sendirilah kalau misalnya rupiah melemah kayak gini, pasti harga-harga di warung juga bakalan goyang. Berarti porsi nasi gue dikurangin gara-gara kurs naik dong. Bisa jadi. Gila sih, nggak nyangka dampaknya sampai kayak gitu. Berarti kalau kayak gitu ngaruh ke bensin juga dong? Ngaruh karena kita kan sebenarnya juga masih import minyak mentah kan. Jadinya kalau misalnya rupiahnya melemah, kosnya juga bakal naik. Nggak enak sih ya kalau kayak gitu. Jadi sebenarnya selama ini kita ngerasain dampaknya tapi nggak sadar. Nah kebanyakan orang emang nggak kepikiran sih ngerasa harganya naik, tapi nggak tahu kenapa ngerasa hidup makin berat, tapi nggak tahu alasannya kenapa. Nah dari tadi kan kita udah ngomongin soal ekonomi, udah ngomongin soal rupiah melemah dan lain-lain, tapi itu bukan cuma sekedar masalah ekonomi atau masalah pasar, itu tuh udah nyangkut hak kita sebagai warga negara. Maksudnya? Nah jadi di Undang-Undang Dasar 1945 itu disebutkan di pasal 27 ayat 2 kalau nggak salah, kalau setiap warga negara Indonesia itu punya hak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Jadi bukan sekedar lagi yang cukup, tapi yang layak. Berarti kalau misalkan harga terus naik dan hidup rakyat makin susah, itu masuknya udah ke hak kita dong? Exactly. Jadinya kalau misalnya harganya udah nggak stabil, terus ekonomi juga udah semakin berantakan, terus harga-harga produk juga udah semakin melonjak, itu bakalan ngaruh banget ke hak kita sebagai warga negara Indonesia. Dan yang bertanggung jawab atas itu semua negara. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab atas hal ini? Negara. Melalui pemerintah dan Bank Indonesia, ada kewajiban konstitusional yang harus dipenuhi demi menjaga stabilitas ekonomi, termasuk nilai tukar rupiah. Tapi sebenarnya kewajiban bukan cuma punya negara aja sih. Kita sebagai warga negara juga memiliki peran loh. Mulai dari hal kecil seperti membeli produk lokal dan menggunakan sumber daya dengan bijak, sampai hal yang besar seperti melek informasi, kritis terhadap kebijakan pemerintah, dan gak apatis. Jadi sebenarnya hubungan antara negara dan warga negara itu bersifatnya dua arah. Negara memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakatnya, dan kita sebagai warga negara memiliki kewajiban untuk membantu membangun kondisi bangsa. Dari yang tadi udah dibahas, ada satu hal yang paling jelas, yaitu adalah pelemahan rupiah yang bukan cuma sekedar angka. Dampaknya nyata, terasa jelas, dan terasa sampai di kehidupan kita sehari-hari. Tapi
kenyataannya, apakah semuanya sadar akan hal ini? Nah, aku bakal tanyain orang-orang di sekitar sini bagaimana sih perspektif mahasiswa terkait hal ini. Mari kita lihat. Halo, boleh perkenalkan nama diri kamu? Jadi perkenalkan, nama aku Raisa Ningtyas, aku dari Ilmu Komunikasi Angkatan 25. Halo, nama saya Aziz dari Angkatan 24, jurusan Ilmu Komunikasi. Oke, perkenalkan nama saya Najwa Sajidasyam dari jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Brawijaya. Izin aku bertanya. Nah, sebagai anak muda, kira-kira apa yang bisa kita lakuin dalam menanggapi kondisi kayak ini? Oke, sebagai anak muda ya mungkin menurut aku lebih ke basic life-nya aja sih. Kita mungkin lebih menyesuaikan gaya hidup. Mungkin yang dulunya sering beli barang-barang impor, kita lebih banyak beli barang-barang dalam negeri, produk-produk lokal, supaya kita bisa menekan impor, supaya lebih banyak barang-barang kita yang dibeli dan dipakai, dan juga lebih memungkinkan untuk ekspor gitu sih. Nah, menurut kamu, gimana sih pemerintah ini dalam menjaga kesejahteraan masyarakat, apalagi dalam kasus rupiah yang menurun? Oke, pertama karena banyaknya angka bunuh diri, terutama orang-orang kecil, menurut saya pemerintah kurang maksimal ya dalam mensejahterakan masyarakatnya itu sendiri. Seperti itu. Dari harga yang naik belakangan ini, apakah itu ngaruh pengeluaran kamu? Jujur, saya sendiri ngerasain efeknya sih, apalagi tuh yang paling kerasa di uang bulanan untuk keseharian dan juga di transport ya. Tadinya yang uangnya 50.000 itu bisa buat beli banyak hal, sekarang tuh jadi tipis banget buat beli barang yang perlu-perlu aja gitu kan. Apalagi sebagai anak kos nih harus pinter-pinter banget untuk muterin uangnya itu gitu sih. Jadi gimana? Masih mau bilang rupiah turun gak ngaruh? Dari tadi udah dibuktiin, dampaknya nyata, terasa. Karena apa? Karena kita, warga negara itu sendiri. Ini bukan tentang siapa yang salah, tapi ini soal kewajiban kita semua. Negara dan kita punya tanggung jawab masing-masing. Dan negara wajib jaga stabilitas. Maka dari itu, kita harus peduli.